Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh Super Travel. Cerita ini masih dari Bristory. Dan terima kasih untuk Bristory yang sudah mengizinkan untuk membawakan cerita ini. Buat teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa follow akun Twitternya Bristory. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan juga follow IG-nya Bristory. Oh iya, Bristory juga punya YouTube channel. Nanti linknya ada di kolom deskripsi semua ya. Nah, sekarang kita mulai ke cerita. Di dalam cerita ini aku akan berperan sebagai Super Travel. Good night. Aku Tony. Aku bekerja sebagai supir travel penumpang di jalur lintasan Pelabuhan Bakahuni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun aku bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja, sudah banyak asam garam aku alami. Aku termasuk supir yang lebih suka bekerja pada malam hari. Lebih sering berkendara ketika sudah gelap, dengan berbagai alasan tentunya. Tentu saja berbagai kisah dan pengalaman sudah aku rasakan. Dari yang biasa saja sampai pengalaman janggal menjurus seram. Ada beberapa pengalaman yang sangat seram yang aku alami ketika bekerja pada malam hari. Salah satunya adalah yang akan aku ceritakan kali ini. Peristiwa yang terjadi ini terjadi pada tahun 2007. Udah bang, cuma 3 penumpang aja. Iya Ton, cuma 3. Ya udah sana jalan. Udah jam 11, alamat antar udah di dashboard ya. Benar kata Bang Tobing, sekarang sudah jam 11 malam. Memang sudah waktunya jalan. Walaupun hanya berisi 3 penumpang, aku tetap harus jalan. Memang selalu seperti ini. Aku ke toilet sebentar dulu ya bang. Ya udah jangan lama-lama, kasihan penumpangnya kalau telat. Aku pun langsung menuju ke toilet. Nggak lama sih, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraan. Ini bukan musim liburan, bukan akhir pekan juga. Jadinya, penumpang memang seringkali sepi seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam. Semakin sepi saja orang yang turun dari kapal. Oh iya, setelah sudah duduk di belakang kemudi, aku lalu mulai bersiap menjalankan kendaraan dan memulai perjalanan. Aku memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman, mempersiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan, memeriksa posisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya, kalau sedang menyetel kaca spion ini, aku sekalian memeriksa penumpang yang ada di belakang, menghitungnya, apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Hah? Kok 4? Ketika aku menghitung penumpang melalui kaca spion, ternyata jumlah penumpang itu ada 4. Bukannya tadi kata Bang Tobing bilang penumpangnya cuma 3. Aku pun penasaran. Lalu aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, penumpangnya ada 4. 1 orang laki-laki duduk di deretan kursi yang persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia duduk di deretan kursi kedua. 1 lagi seorang perempuan. Dia duduk di kursi paling belakang. Tapi ya sudahlah, berarti tadi ketika aku ke toilet ada penumpang 1 lagi yang naik. Sudah semakin malam. Jam 11:10 aku harus mulai perjalanan. Baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba aku mendengar ada suara teriakan. Ton? Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Dan ternyata itu adalah Bang Tobing. Melihat itu adalah Bang Tobing, aku pun menjawabnya. Ada apa bang? Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat. Dia mengacungkan jari telunjuk tangannya sambil berteriak. 1 ton. Begitu katanya. Oh begitu.
Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing dan aku mengerti. Berarti dia bilang penumpangnya bertambah satu. Dan ya sudahlah, berarti cocok. Aku pun menjawab Bang Tobing sambil berteriak dan mengacungkan ibu jari. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya. Pertanda percakapan selesai dan masing-masing mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan, lalu menginjak pedal gas perlahan, dan perjalanan pun dimulai. Jalur Bakahuni Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera, karena memang dimulai dari ujung Pulau Sumatera paling timur, dan akan berakhir di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh. Tapi, ya aku nggak akan sampai di Aceh, hanya sampai di Bandar Lampung. Jarak tempuhnya sekitar 100 km, kurang lebih. Biasanya, kalau jalan malam begini, seluruh penumpang akan tidur di kursinya masing-masing. Begitu juga kali ini. Aku memperhatikan lewat kaca spion. Terlihat kalau semua penumpang memang tidur, kecuali penumpang perempuan yang duduk paling belakang. Aku tidak bisa memastikan dia tidur atau tidak, karena pandangan terhalang oleh sandaran kepala kursi. Mobil ukuran sedang, berkapasitas maksimum 12 penumpang ini, kupacu dengan kecepatan sedang, menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Yang aku suka dari jalan malam adalah jalanan cenderung sepi. Jadinya bisa lebih santai mengemudi, nggak terlalu lelah. Hanya harus berusaha untuk tidak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan juga bisa lebih cepat. Kalau tadi aku berangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti, seharusnya aku sudah selesai mengantar penumpang ke tujuannya masing-masing. Sampai pada penumpang yang terakhir. Travel tempat aku bekerja ini memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta, tapi tergantung kondisi dan situasi apabila memungkinkan, atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini aku melihat ada 3 alamat di daftar yang Bang Tobing letakkan di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantum. Tapi kan ada 4 penumpang. Berarti 1 penumpang akan turun di terminal atau pool. Tidak terasa, sudah sekitar 45 menit perjalanan yang aku sudah tempuh. Aku melirik ke layar dashboard. Indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Aku pun berhenti di pom bensin yang letaknya tidak jauh selepas kota Kalianda. Dan kebetulan, jarak pom bensin yang aku maksud, jaraknya sudah dekat, hanya tinggal beberapa ratus meter saja. Sehingga, beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada persis di depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobil untuk masuk ke dalam. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tentu saja pom bensin ini sepi. Hanya ada beberapa kendaraan sebagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Malah ada beberapa yang sedang hanya istirahat. Aku memilih pompa yang terlihat paling pojok karena memang pengisian solar tempatnya ada di situ. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku pun turun. Lalu aku bilang sama petugas pom, "Isi full ya." Begitulah ucapku kepada petugas yang sedang berjaga itu. Setelah itu, aku menuju ke toilet untuk membasuh muka. Malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Setelah selesai dari toilet, aku kembali ke mobil, dan pengisian bahan bakar sudah selesai. Nah, ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil, sekalian memeriksa keadaan penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduknya masing-masing atau tidak? Setelah aku lihat, ternyata lengkap. Semuanya masih ada. 4 penumpang masih di posisi semula. Masih kelihatan tertidur juga. Kecuali penumpang perempuan yang ada di belakang. Dia tidak tidur. Malah dia duduk tegak tanpa bersandar, menatap ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Indra penciuman menangkap wangi parfum yang sebelumnya sama sekali tidak pernah aku cium. Baunya sangat menyengat.
Mencium bau itu, aku berpikir, mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfum. Begitulah pikiranku dalam hati. Tanpa berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi yang menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi tetap saja bau itu tercium sepanjang perjalanan. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera, hampir jam 1 malam. Tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama di Teguh Umar, kedua di Jalan Imam Bonjol, satu lagi ada di daerah Kedaton 5. Senangnya aku melihat 3 alamat itu, karena letaknya masih di dalam kota. Gak akan memakan waktu lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke Kota Raja. Kota Raja adalah letak di mana pool kendaraan travelku berada. Singkat cerita, akhirnya 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya, dan hanya tersisa 2 lagi. Laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat, akhirnya kami sampai di alamat terakhir, yaitu Kedaton 5. Di titik ini, aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun, karena nggak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku menyusuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal, kanan kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama, sangat sepi, ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari rumah-rumah. Lalu, aku melirik kaca spion, dan aku melihat 2 penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan. Sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum pun masih tercium, walau nggak sekuat dari awal tadi. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruh kembali ke pool. Aneh kan? Dan aku juga nggak tahu, entah kenapa. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. 1 penumpang lagi, tapi aku nggak tahu harus diantar kemana. Aku pun bertanya pada penumpang itu, "Mas, mau diantar kemana ya? Atau turun di pool aja?" "Keberhenti bang," jawab penumpang itu dengan pendek. Lalu aku pun menjawab, "Oh, oke. Tolong kasih tahu arahnya ya mas." Setelah itu aku langsung tancap gas, mengarahkan kendaraan menuju daerah Beranti yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Nah, ketika dalam perjalanan yang seharusnya nggak terasa lama ini, ternyata aku masih mencium wangi parfum yang menyengat itu, dan kali ini baunya semakin kuat. Aku pun berpikir, ternyata mas ini yang bau wangi sejak tadi, bukan perempuan yang sudah turun tadi. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatera ini aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi, namun masih berhati-hati. Beberapa kali aku melirik spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir ini posisinya selalu sama. Dia duduk tegak sambil terus menatap keluar. Entah sudah beberapa menit aku sudah di dalam perumahan, sampai akhirnya aku berhenti di depan salah satu rumah yang besar dan bertingkat. Aku memperhatikan catatan yang ada di dashboard. Sepertinya benar ini alamatnya. "Mas, mbak, ini benar alamatnya kan ya?" tanyaku kepada penumpang. Lalu, penumpang perempuan terdengar menjawab, "Benar bang, saya turun di sini." Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membuatku untuk dapat juga sesekali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian dan ketika sudah semakin dekat dengan perhentiannya, penumpang laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi ada sedikit aneh dengan senyumannya. Dia tersenyum, tapi bukan kebahagiaan yang terpancar, tapi malah kesedihan. Pokoknya aneh.
Dia tersenyum, tetapi mimik wajahnya datar dan tanpa ekspresi alias kosong. Tentu saja banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok aneh? Tapi ya sudahlah. Aku yang mulai merasakan ada kejanggalan semakin merasa harus cepat-cepat sampai di tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit kami sudah memasuki wilayah Beranti. Sesampai di situ, aku bilang pada penumpang, "Kasih tahu arahnya ya mas, kita udah sampai di Beranti nih." Tapi tidak ada jawaban, dan penumpang itu hanya diam. Lalu, aku berpikir, mungkin dia ketiduran. Makanya aku langsung melirik spion, dan ternyata tidak. Dia masih berposisi sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Aku pun mengulangi kata-kataku. "Mas, maaf, kita udah sampai di Beranti nih. Alamatnya di mana ya?" Tanyaku sekali lagi, dan kali ini aku bersuara lebih keras. Lalu, penumpang itu menjawab, "Terus aja bang, perumahannya di depan." Akhirnya penumpang itu bersuara. Lalu, aku kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya aku tahu dengan perumahan yang dimaksud. "Perumahan ini mas?" Tanyaku lagi ketika di depan sudah ada gapura besar. Lalu, dengan pendek, penumpang itu menjawab, "Iya." Aku langsung membelokkan kendaraan, masuk ke dalam perumahan. Baru kali ini aku masuk ke perumahan ini. Biasanya hanya lewat melintas di depan gerbangnya saja. Bukan kompleks perumahan mewah, bisa dibilang hanya kelas menengah. Kira-kira seperti itu. Setelah gapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil yang sepertinya pos security, yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalamnya yang ternyata tidak ada siapa-siapa dan kosong. Tapi ya sudahlah, aku terus masuk ke dalam perumahan. Setelah masuk ke dalam perumahan, aku bertanya lagi pada penumpang, "Rumahnya di mana ya mas?" "Terus saja." Mendengar jawabannya itu, aku lalu terus ikuti jalan lurus yang memanjang. Jalanan kompleks tentu saja sudah sangat sepi, gak ada seorang yang aku lihat. Aku menjalankan mobil dengan sangat pelan, sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana. Aku pun bertanya pada penumpang itu lagi, "Terus aja mas?" "Iya," jawab penumpang itu dengan datar, dan aku pun berpikir, kok nggak belok-belok ya? Memangnya rumahnya di mana? Sementara jalanan terus semakin ke ujung dan semakin gelap, terus masuk wilayah yang sepertinya masih belum banyak ada rumah yang berdiri. Aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan yang jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. "Mas, di depan jalannya buntu. Rumahnya yang mana ya?" "Paling ujung, sebelah kiri." Begitulah jawab dari sang penumpang. Aku pun lalu mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan, di sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Rumah itu berpagar besi, besar dan bertingkat. Tapi aku tidak bisa melihatnya lebih jelas lagi karena dalam keadaan gelap dan sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Penerangan pun hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Rumahnya sangat gelap, seperti rumah kosong. Setelah sebentar memperhatikan rumah itu, aku lalu bilang begini, "Sudah sampai mas." Tapi tidak ada jawaban. Tentu saja, dengan refleks, aku langsung menoleh ke belakang. "Mas?" Kalimatku berhenti dan tidak selesai ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong dan tidak ada penumpangnya lagi. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, kemana penumpang terakhir tadi? Apakah sudah turun? Tapi sepertinya nggak mungkin.
karena aku sama sekali tidak mendengar suara buka tutup pintu dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti. Karena penasaran, aku mengarahkan pandanganku ke rumah gelap di sebelah kiri, rumah penumpang terakhir tadi. Kemudian, aku mengocok-ngocok mata karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya, aku yakin kalau itu memang penumpang tadi. Tapi, kapan dia turun dari mobil? Kok nggak ada suara buka tutup pintu mobil dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar, di halaman rumah? Aku pun semakin penasaran. Aku membuka kaca mobil yang ada di sebelah kiri untuk memastikannya lagi. Setelah kaca sudah terbuka lebar, aku semakin jelas melihatnya. Dan ternyata benar. Yang berdiri di balik pagar itu memang penumpangku tadi. Dia menghadap kendaraan, menghadapku, berdiri dalam gelap. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan. Dia terlihat tersenyum dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia seperti mengucapkan sesuatu dengan sangat pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi dari gerakan bibir dan gesturnya, aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih. Melihat itu, aku langsung mengangguk pelan. Kemudian dia membalikkan tubuh. Lalu, dalam keadaan gelap, dia berjalan menuju pintu rumah. Jalannya sangat pelan, langkahnya gontai, dan aku terus memperhatikan pergerakannya. Sampai ketika ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai di depan pintu rumah itu, dia nggak lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu, tapi malah terus berjalan menembus pintu. Tubuhnya menembus pintu itu, lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Melihat itu, aku benar-benar kaget. Beberapa detik lamanya, tubuhku kaku dan tidak bisa bergerak. Aku shock. Tapi beberapa menit kemudian, dari kaca spion aku melihat ada kilatan cahaya dari belakang. Ada kendaraan lain datang dari arah belakang mobilku. Lalu, aku membuka kaca jendela. Ternyata cahaya itu adalah lampu motor yang dikendarai oleh security perumahan. Security itu bilang kepadaku, "Lagi ngapain, Bang?" "Ngantar penumpang, Pak, ke rumah itu." "Oh gitu, ayo kita ke pos depan dulu." "Iya, Pak." Kemudian, aku memutar mobil, lalu mengikuti motor security itu dari belakang. Sesampainya di pos security, aku turun dari mobil, lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Di situ aku kaget, karena melihat kalau ternyata di pos security itu ada 2 petugas lainnya. Padahal, ketika masuk tadi, aku tidak melihat ada orang sama sekali. "Abang ini tadi ngantar penumpang ke rumah di ujung itu ya?" tanya salah satu security sambil memberikan aku segelas air minum. Lalu aku menjawabnya, "Iya, Pak, di rumah ujung itu." "Oh gitu, ada kejadian aneh nggak?" Kemudian aku menceritakan semuanya tentang peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami. Setelah selesai, barulah mereka yang ganti bercerita. Cerita yang membuat tubuhku semakin lemas setelah mendengarnya. Mau tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi dan siapa penumpang terakhir itu? Jadi, penumpang terakhir yang aku antar tadi memang benar rumahnya ada di ujung jalan itu. Para security juga punya gambaran yang sama denganku tentang perawakan penumpang itu. Penumpang tadi namanya adalah Husairi. Umurnya 30 tahunan. Dia bekerja di Jakarta. Setiap 2 minggu sekali, dia pulang ke rumahnya di Beranti sini. Rumahnya ini diisi oleh anak, istri, serta mertuanya. Tapi, sekitar 6 bulan sebelumnya, Pak Husairi meninggal dunia. Dia mengembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan pulang. Kendaraan yang dikendarainya mengalami kecelakaan di daerah Kalianda. Setelah kematian Pak Husairi, keluarganya meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain. Dan sejak saat itulah
rumahnya menjadi kosong. Menurut cerita security, ternyata aku bukanlah supir travel yang pertama mengalami kejadian ini. Sebelumnya sudah beberapa kali ada travel yang juga mengantar almarhum Pak Kusairi pulang ke rumahnya dan mengalami kejadian yang sama seperti apa yang aku alami tadi. Mendengar penjelasan dari security itu, aku benar-benar shock. Setelah itu, aku langsung berpamitan pada Pak Security dan langsung melanjutkan perjalananku. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh supir travel ketika sedang mengantar penumpangnya. Dan ternyata penumpang itu sudah meninggal. Gimana ceritanya teman-teman? Serem gak? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.